Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Syifa Nurasi dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai ekologi perilaku hewan. Untuk menuju ke pembahasan selanjutnya, mari kita tonton terlebih dahulu video peristiwa yang ada pada layar berikut ini. Pada musim kawin, burung merak akan menunjukkan mengelebarkan ekornya untuk menarik perhatian lawan jenis. Nah, apakah kalian tahu bahwa itu termasuk dalam perilaku? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perilaku sendiri didefinisikan sebagai aksi atau tindakan yang dapat mengubah pola hubungan atau interaksi antara suatu organisme dengan lingkungannya. Kemudian ekologi perilaku didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari aksi atau tindakan yang dapat mengubah pola hubungan atau interaksi antara suatu organisme dengan lingkungannya. Perilaku hewan dipengaruhi oleh respon terhadap stimulus di sekitarnya. Respon tersebut berbeda-beda karena setiap individu dalam taksonomi memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menanggapinya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi perilaku. Fungsi yang pertama ada adaptasi lingkungan. Contohnya pada hewan darat yaitu adaptasi kamelon terhadap lingkungannya. Kemampuan kamelon untuk mengubah warna kulit berfungsi untuk berkomunikasi, menyesuaikan suhu tubuh, dan menyamar dalam lingkungan mereka untuk menghindari pemangsa. Memiliki kaki prehensil berfungsi untuk bergerak dengan mudah di lingkungan yang penuh cabang dan dedaunan. Contoh pada hewan air yaitu morfologi kepiting perairan dalam. Ketahanan kepiting terhadap tekanan tinggi dan suhu dingin memiliki rasa yang sangat sensitif untuk mendeteksi mangsa dan pemangsa potensial di lingkungan gelap. Memiliki cakar yang kuat yang memungkinkan untuk bergerak dengan lancar di dasar laut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pencari makan. Contohnya pada hewan darat yaitu pada beruang kutub, kemampuan untuk berenang dengan baik dan bertahan dalam air dingin untuk mengejar mangsa di dalam laut. Memiliki penciuman yang sangat tajam yang memungkinkan mereka mendeteksi hewan laut di jarak yang jauh. Kemudian contoh pada hewan air yaitu pada paus, memiliki gigi taring yang tajam yang memungkinkan mereka merobek dan mengunyah mangsa mereka dengan mudah. Mereka juga memiliki strategi berburu berkelompok yang sangat terkoordinasi untuk mengejar mangsa mereka. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu penghindaran predasi. Contohnya pada hewan darat yaitu pada struktur khusus di ujung jari-jari tokek. Memiliki kemampuan untuk melekat pada permukaan vertikal dengan cakar khusus di ujung jari-jari mereka. Ini memungkinkan mereka untuk bersembunyi di dinding atau plafon untuk menghindari pemangsa. Kemudian contoh pada hewan air yaitu pada gurita, kemampuan mereka untuk bersembunyi dengan cepat. Gurita menggunakan kemampuan mereka untuk mengubah warna dan tekstur kulit mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kemudian fungsi yang keempat untuk reproduksi, contohnya pada hewan darat yaitu saat musim kawin rusa. Mereka sering melakukan berbagai tindakan perilaku seperti menggonggong dan menggunakan tanduk mereka untuk menunjukkan dominasi. Jantan yang saling kuat dan dominan kemudian memiliki hak untuk berkawin dengan betina. Kemudian contoh pada hewan air yaitu ikan paus. Mereka sering melakukan migrasi jarak jauh untuk mencari pasangan atau tempat berkembang biak. Selama musim kawin, pejantan biasanya bersaing untuk mendapatkan perhatian betina. Kemudian fungsi yang kelima yaitu komunikasi. Pada hewan darat, contohnya pada serigala, mereka menggunakan berbagai suara untuk gonggongan, ulanan, dan erangan untuk berkomunikasi dengan sesama anggota kawanan. Suara ini digunakan untuk mengordinasikan perburuan, memanggil anggota kawanan yang terpisah, atau mengidentifikasi ancaman dari pemangsa lain. Selain itu, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan ekor juga digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian contoh pada hewan air yaitu pada lumba-lumba memiliki sistem komunikasi yang sangat kompleks. Mereka menggunakan berbagai suara termasuk klik, fluid, dan dering untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lain. Suara-suaranya digunakan untuk berkoordinasi dalam berburu, menemukan mangsa, dan menjaga hubungan sosial.
Kemudian fungsi yang keenam yaitu sebagai interaksi antar spesies. Contohnya pada hewan darat yaitu simbiosis antara burung pucung dan kerbau. Burung pucung memberikan layanan pembersih dengan memakan kutu dan parasit yang ada di tubuh ungulat tersebut. Dalam hal ini, burung mendapatkan makanan, sedangkan ungulat mendapatkan perlindungan dari parasit. Kemudian contoh pada hewan air yaitu udang penggali membantu membersihkan dan menggali lubang di substrat pasir atau lumpur yang menciptakan lingkungan tempat siput dapat hidup. Siput seringkali mengonsumsi alga yang tumbuh di permukaan lubang yang digali oleh udang. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Contohnya pada hewan darat yaitu dapat kita lihat pada gambar A yaitu migrasi burung camar dan pada gambar B yaitu migrasi kepiting. Burung camar melakukan perpindahan musiman antara daerah asal dan daerah yang hangat untuk mencari makan atau bersarang, dan kepiting merah api yang bermigrasi dari hutan menuju ke pantai untuk melakukan reproduksi. Contohnya pada hewan air yaitu pada ikan salmon. Ikan salmon yang bermigrasi menuju sungai untuk bertelur. Ikan salmon dilahirkan dan menetas di sungai air tawar lalu bermigrasi mengikuti air hingga ke laut untuk tumbuh besar. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme perilaku. Ketika membahas tentang mekanisme perilaku hewan, terdapat beberapa sistem utama yang berperan dalam menghasilkan perilaku ini, yaitu sistem reseptor termasuk organ indera, sistem saraf, sistem endokrin, serta efektor termasuk kelenjar dan sistem gerakan tubuh. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf dalam perilaku hewan mengatur respon terhadap stimulus eksternal dan internal. Contohnya pada hiu yang merespon stimulus dari penyelam. Ikan hiu memiliki sistem saraf kompleks yang memungkinkan mereka mendeteksi bau darah atau zat kimia dalam air. Indera penciuman mereka berperan sebagai reseptor yang mendeteksi stimulus tersebut. Kemudian yang kedua ada sistem hormon. Sistem hormon pada perilaku hewan berperan penting dalam mengatur berbagai aspek perilaku, termasuk reproduksi, pertahanan, pola makan, dan respon terhadap lingkungan. Contohnya adalah monyet yang mengalami estrus. Pada hewan darat, yaitu monyet betina, memiliki hormon estrogen dan progesteron yang mempengaruhi siklus estrus dan reproduksi. Kemudian yang ketiga ada sistem komunikasi. Komunikasi adalah perilaku sosial yang memediasi aspek fundamental kehidupan hewan. Komunikasi dibagi jadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada komunikasi visual. Contohnya adalah merak jantan menarik perhatian betina. Burung merak jantan menggunakan ekor mereka yang indah dan berwarna-warni untuk menarik perhatian betina. Kemudian yang kedua ada komunikasi suara, contohnya pada burung yang sedang bernyanyi untuk menarik pasangan. Burung sering menggunakan nyanyian untuk menarik pasangan atau menandai tutorial mereka. Kemudian yang ketiga ada komunikasi sentuhan, contohnya pada simpanse yang berkomunikasi dengan sentuhan. Simpanse bisa merawat dan menggosok tubuh anggota kelompok mereka untuk memperkuat ikatan sosial. Kemudian yang keempat ada komunikasi kimiawi. Contohnya yaitu semut meninggalkan jejak feromon untuk anggota koloninya. Feromon dapat digunakan untuk menarik pasangan selama musim kawin atau menandai tutorial. Semut menggunakan jejak feromon untuk mengarahkan anggota koloni ke sumber makanan atau untuk mengkoordinasi pertahanan terhadap ancaman. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan perilaku. Perilaku pada hewan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan mengalami dua proses perkembangan, yaitu perkembangan evolusioner, yaitu filogenik, dan perkembangan ontogenik. Yang pertama ada maturasi. Maturasi adalah proses perkembangan perilaku di mana beberapa pola perilaku hanya muncul setelah hewan mencapai tahap perkembangan tertentu. Contohnya pada burung elang muda. Burung elang yang tidak memiliki keterampilan terbang yang baik saat mereka baru menetas. Namun seiring berjalannya waktu,
dan dengan maturasi sistem saraf dan otot mereka, kemampuan terbang mereka menjadi lebih baik hingga mencapai tingkat yang sangat baik ketika mereka dewasa. Kemudian yang kedua ada insting dan belajar. Insting adalah perilaku yang secara alami dimiliki oleh hewan. Belajar adalah proses di mana hewan memperoleh pengetahuan dan perilaku baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Contohnya yaitu pada burung pemangsa. Burung mangsa, mereka dapat belajar dari pengalaman bahwa tidak semua benda yang melayang di atas mereka merupakan ancaman. Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin belajar untuk hanya merunduk jika mereka melihat burung predator, bukan objek lain yang tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga ada imprinting. Hewan muda akan mengembangkan perilaku yang sesuai dengan spesiesnya jika mereka hidup bersama induknya. Contoh yaitu induk ayam dengan anaknya. Conrad Lorenz melakukan eksperimen dengan angsa di mana anak-anak angsa akan meniru perilakunya, mengikuti induk mereka sebagaimana mereka mengikuti induknya. Kemudian yang selanjutnya ada habituasi. Habituasi adalah tipe belajar sederhana yang umum pada hewan, di mana mereka mengurangi respon terhadap stimulus yang berulang dan tidak penting. Contohnya seekor monyet yang terhabituasi dengan kehadiran peneliti sehingga menganggap peneliti sebagai bagian dari kelompoknya. Kemudian yang kelima ada classical conditioning, yaitu proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkannya. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Pavlov melakukan percobaan pada anjing, memberikan makanan segera setelah membunyikan lonceng. Setelah sejumlah eksperimen, anjing mengasosiasikan lonceng dan makanan. Pada akhirnya, anjing akan mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara lonceng. Selanjutnya, yang keenam ada pengondisian instrumental. Tipe belajar ini juga sering disebut belajar trial and error, yaitu hewan belajar sementara mereka melakukan suatu aktivitas seperti berjalan dan bergerak lainnya. Tikus yang ditempatkan di dalam Skinner box yang dikembangkan oleh B.F. Skinner saat ditempatkan di dalam kotak, tikus mulai mengeksplorasi, bergerak tanpa tujuan dan tidak terfokus. Sampai pada akhirnya, secara tidak sengaja, tikus menyentuh tombol yang berfungsi untuk mengeluarkan pelet atau makanan. Karena hadiah pelet ini, tikus akan menekan tombol karena mengasosiasikan makanan dengan perilaku menekan tombol. Kemudian, yang ketujuh ada belajar laten, disebut belajar eksploratory, yang meliputi pengasosiasian tanpa penguatan segera atau keuntungan yang cepat. Keuntungan tidaklah nyata. Seekor hewan tampaknya termotivasi untuk belajar tentang lingkungannya. Sebagai contoh, pada seekor tikus ditempatkan dalam labirin yang tidak ada makanan atau hadiah lainnya. Ia mengeksplorasi labirin walaupun lambat. Jika makanan atau hadiah lainnya tersedia, tikus akan lebih cepat menemukan jalannya. Kemudian yang kedelapan ada belajar insight. Hewan menggunakan proses kognitif atau mental untuk mengasosiasikan pengalaman dan pemecahan masalah. Eksperimen oleh Wolfgang Kohler pada simpanse yang dilatih untuk menggunakan alat untuk meraih makanan. Simpanse akan menggunakan berbagai teknik yang berkaitan dengan hadiah makanan. Dalam hal ini, ia akan menyusun atau menyambung ruas-ruas bambu untuk meraih pisang yang digantung di langit-langit kandang sehingga pisang akan terjatuh ke lantai. Ketujuh ada belajar laten, disebut belajar eksploratory, yang meliputi pengasosiasian tanpa penguatan segera atau keuntungan yang cepat. Keuntungan tidaklah nyata. Seekor hewan tampaknya termotivasi untuk belajar tentang lingkungannya. Sebagai contoh, pada seekor tikus ditempatkan dalam labirin yang tidak ada makanan atau hadiah lainnya. Ia mengeksplorasi labirin walaupun lambat.
Jika makanan atau hadiah lainnya tersedia, tikus akan lebih cepat menemukan jalannya. Kemudian yang kedelapan ada belajar insight. Hewan menggunakan proses kognitif atau mental untuk mengasosiasikan pengalaman dan pemecahan masalah. Eksperimen oleh Wolfgang Kohler pada simpanse yang dilatih untuk menggunakan alat untuk meraih makanan. Simpanse akan menggunakan berbagai teknik yang berkaitan dengan hadiah makanan. Dalam hal ini, ia akan menyusun atau menyambung ruas-ruas bambu untuk meraih pisang yang digantung di langit-langit kandang sehingga pisang akan terjatuh ke lantai. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam perilaku. Yang pertama, perilaku mencari makan. Proses untuk menemukan lokasi makanan disebut perilaku mencari makan atau foraging behavior. Setiap hewan menerapkan suatu cara atau metode untuk dapat menemukan makanan. Strategi ini disebut strategi mencari makan atau foraging strategi. Dalam kaitannya dengan mencari makan ini, hukum ekonomi akan berlaku. Dalam arti, hewan akan menerapkan strategi untuk mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan energi seminimal mungkin. Berdasarkan jumlah jenis pakan, hewan dibedakan menjadi generalis jika mengkonsumsi banyak jenis makan, atau spesialis jika hanya mengkonsumsi jenis pakan tertentu. Kemudian jenis yang kedua ada perilaku sosial. Berdasarkan interaksi antar anggota suatu spesies, hewan dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu hewan soliter, yaitu hewan yang hanya hidup menyendiri, baik itu saat berburu maupun saat mengembara. Hewan-hewan ini akan berkumpul hanya pada saat musim kawin. Kemudian jenis yang kedua ada berkoloni, yaitu hewan-hewan dari spesies yang sama hidup secara berkelompok dan bersosial. Hewan yang interaktif dengan spesies hewan lain. Kemudian jenis yang ketiga yaitu perilaku agnostik, teritor, dan hierarki. Dominasi perilaku agnostik merupakan perilaku konflik yang terjadi di antara anggota kelompok, misalnya berkelahi atau sikap menentang. Teritor yaitu spesies hewan yang memanfaatkan habitatnya untuk kepentingan sendiri selama berkatofotas harian. Dominasi ialah kemampuan untuk mengintimidasi individu lain dalam suatu konflik dan kemampuan untuk mendapatkan prioritas yang lebih untuk akses terhadap berbagai sumber seperti pakan, ruang, dan kawin. Lalu selanjutnya ada studi perilaku. Penelitian perilaku hewan dapat menggunakan beberapa pendekatan yang dapat dipisahkan menjadi bidang etologi perilaku hewan, psikologi komparatif, dan ekologi perilaku. Yang pertama, etiologi. Terfokus pada 4 isu utama Tinbergen, yaitu kausasi, ontogeni, evolusi, dan nilai kesintasan. Penelitian cenderung berorientasi pada observasi dan sejarah alam. Kemudian yang kedua ada perilaku hewan atau animal behavior yang terfokus pada mekanisme terjadinya perilaku hewan terutama yang berkaitan dengan fungsi dalam lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada psikologi perbandingan atau komparatif psikologi. Sering menggunakan hewan non-manusia sebagai model untuk memahami perilaku manusia. Psikologi komparatif klasik berfokus pada isu seperti belajar, endokrinologi perilaku, dan neurobiologi perilaku. Kemudian yang keempat ada ekologi perilaku atau behavioral ekologi, yaitu mekanisme integrasi perilaku dengan lingkungan hewan menjadi fokus penelitian bidang ini. Ekologi perilaku sebagai bidang yang berbeda dengan etologi atau perilaku hewan menjadi bidang yang menonjol sejak sekitar tahun 1980. Perilaku mencari makan, sistem perkawinan, dan teritorialitas merupakan beberapa contoh topik utama dalam penelitian ekologi perilaku.